Setiap orang yang beradat itu pasti beragama. Nah, kalau nyulah tinggalkan adat, berarti agama lah tinggalkan. Tokoh masyarakat Dr. Andes Raja Hasmeldi bercita-cita, dirinya akan terus berjuang atau tetap berkeinginan mempertahankan, mengembangkan adat dan agama, khususnya di kota Payakumbuh serta Kabupaten 50 kota Sumatera Barat pada umumnya. Raja Hasmeldi yang juga seorang tokoh agama akrab disapa Buya ini, kepada wartawan di Payakumbuh, Sabtu 27 Mei 2023 malam menjelaskan, di mana setiap orang yang beradat pasti beragama. Kata Buya, jika adat ditinggalkan artinya agama juga ditinggalkan. Sementara, di Minangkabau atau Provinsi Sumatera Barat, jelas filosofi adat mempunyai dasar yakni adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Namun, kini seakan ditinggalkan. Fenomena demikian itu. Maka Buya berinisiatif dan mencoba berjuang guna mempertahankan adat dan agama melalui legislatif. Masuk ke legislatif, kita akan mencoba bagaimana masyarakat kembali kepada adat, ya, sesuai dengan undang-undang negara kita nomor 5 tahun 7 balik, kembali ke desa adat. Kalau kita perhatikan gini, untuk berbicara desa adat, tentu kita berada di wakil rakyat, ya. Jadi kalau desa adat atau negari adat itu kan mau tidak mau patokan kita kan agama, ya. Karena adat itu basandi syarak, syarak basandi kitabullah, ya. Syarak mengatur, adat memakai. Ya. Artinya setiap orang yang beradat itu pasti beragama. Nah, kalau nyulah tinggalkan adat, berarti agama lah tinggalkan. Ya. Kini kalau kita perhatikan, agama di tengah-tengah masyarakat, ya benar sangat rapuh. Hal-hal yang menghancurkan iman nawa itu salah satunya dangkalnya ilmu pengetahuan agama tentang manusia. Ya. Kok perhatikan agama, ya. Ba'a agama tentang manusia, ya. Kok perhatikan agama, ya. Ba'a agama kok bisa berkembang. Sementara aturan-aturan yang telah dibuat itu jauh dari agama, ya. Malah dihilangkan. Contoh mata pelajaran kebudayaan Minang, BAM namanya itu, ya. Budaya adat Minang, ya. Itu udah habis, ya. Kemudian pendidikan moral Pancasila, ya, itu tidak dipakai lagi, ya. Nah, padahal itu tolak ukur untuk membuat etika generasi muda itu jo moral, jo akidah, jo agama, ya. Kini tidak tahu masyarakat jo adat. Malah awak pernah tanya yang adat, ya. Kata beliau adat itu kebiasaan. Itu sangat salah. Kalau ada orang mengecekkan adat itu kebiasaan itu salah, ya. Basalah. Kalau orang yang biasa berjudi, apakah adat itu? Ya. Orang biasa mabuk, apakah adat? Ya. Kan tidak mungkin, ya. Sementara dasar adat tadi, adat bersandi kepada syarak, ya. Syarak sandinya kitabullah, ya. Artinya adat itu kebenaran yang datang dari Al-Quran, itu yang adat. Itu yang adat. Segala yang benar yang datang dari Allah. Makanya dalam Al-Quran dinyatakan al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. Itulah yang adat. Tapi kalau tidak ada dalam Al-Quran bertentangan dengan agama, itu bukan adat, itu jahiliyah. Judi kah? Nyabung ayam kah? Kalau yang ngecek kok adu ayam adu adat, ya. Itu kan pemeo yang berada di tengah masyarakat, orang yang tidak ngerti agama dan tidak ngerti dengan adat, ya. Makanya kita kembalikan salah satu tujuan kita untuk masuk ke legislatif, ya, sebagai wakil rakyat, ya. Kiranya kita bisa, hendaknya berani, mampu menegakkan yang benar, ya. Bagaimana kalau seperti akidah kita udah mulai digoncang, adanya katanya Islam itu bukan dari Arab, ya. Itu budaya Arab, ya. Coba kita perhatikan, ya. Naik haji kemana? Ya jelas ke Arab, ya. Bagaimana kita harus benci dengan Arab? Ya. Satu, Nabi lahirnya di mana? Di Arab. Di Arab. Kenapa harus benci dengan Arab? Benci dengan Arab berarti benci dengan Nabi. Ya. Nah, awak mengaku beragama Islam,
Tapi Nabi awak dilecehkan. Apalagi dengan di namanya dikebiri. Ulama-ulama awakku seolah-olah berbicara dibatasi. Ayat-ayatku seolah-olah dibuat-buat, dicari-carikan. Seperti kejadian waktu Covid datang. Sampai 5 kali kota Payakumbuh ko tidak sholat Jumat. Malah dimui carikan ayat. Itu dibunyikan wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu min khassah. Padahal turunnya ayat itu tidak ada kaitan relevan dengan menutup masjid. Yang mana ayat itu menyatakan takutilah olehmu suatu fitnah, azab, petaka. Yang mana azab itu bukan saja ditimpakan pada orang-orang yang zalim, tapi orang yang zalim berada, orang yang benar berada dekat kezaliman, tapi tidak mampu mencegah yang zalim. Akhirnya dibawa lendong deh itu. Nah, bagaimana kita bisa kalau Allah katakan Al-Quran waliya'lamunallaha ma yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib. Siapa yang mampu menolong Allah, artinya menegakkan agama Allah. Dalam suasana keadaan macam itu. Ya kan boleh-boleh saja. Tapi kenapa agama dikorbankan? Nah, itu yang mendorong motivasi awak untuk maju ke legislatif. Seandainya amanah itu diberikan oleh masyarakat kepada kita, insya Allah pertama kita akan amanah, kemudian kita akan bisa membangun mulai dari desa adat yang beragama atau agamis, surau-surau Sulu, artinya masjid-masjid yang kurang ramai. Kan banyak kini kan masjid buka ada yang sekali sejumat aja bukanya. Payu ke daerah itu Jumat kadang-kadang jamaahnya tidak ada. Nah, bagaimana kita mendorong mengadakan kaderisasi? Ya contohnya pemuda, majelis pemuda didikan subuh, termasuk pemuda masjid yang membuat satu program keagamaan. Ya kalau perlu nanti dengan bentuk dana reses